Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Fenomena anak indigo. Sebelum masuk ke sana kita bahas dulu tentang realita, yang mana realita ada dua. 1. Realita syar'i, itulah semua berita yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Misalnya meteor yang memancarkan cahaya di langit, sejatinya adalah panah api untuk melempar setan yang berusaha mencari berita dari langit. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Jin ayat 9. Meskipun kita tidak pernah melihat peristiwa ini dengan kasat mata, namun mengingat hal ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, maka wajib kita yakini, karena demikianlah realita yang ada. Contoh lain, Jibril memiliki 600 sayap, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari. Meskipun kita tidak pernah melihat wujud asli Jibril, namun mengingat hal ini disebutkan dalam hadis sahih, maka wajib kita yakini. 2. Realita kauni adalah merupakan semua kejadian yang Allah ciptakan di alam ini. Misalnya, ada orang melihat kejadian aneh, kemudian dia abadikan gambarnya, lalu dia sare ke yang lain. Kita tidak mungkin mengingkari kejadian ini, karena orang yang melihat langsung membawakan bukti asli sesuai yang dia saksikan. Penyimpangan terhadap dua realita di atas, kita sebut sebagai berita dusta. Jika berita dusta itu terkait masalah syariat atau keyakinan, maka disebut dengan tahayul. Misalnya berita bahwa pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, akan turun 320.000 bencana. Berita ini masuk dalam ranah masalah gaib. Karena indera manusia tidak pernah mendeteksi 320.000 bencana yang turun di hari itu. Sehingga untuk membuktikan kebenarannya, kita perlu kembalikan kepada dalil, adakah ayat atau hadis sahih yang menyebutkannya. Jika tidak ada, termasuk tahayul, yang tidak boleh diyakini. Kita bisa menimbang semua informasi masalah gaib yang simpang siur di sekitar kita dengan cara di atas. Sehingga kita bisa membedakan antara keyakinan yang benar dengan tahayul semata. Fenomena indigo termasuk realita yang bisa kita saksikan. Ada anak yang berkomunikasi dengan makhluk lain, atau dia melihat makhluk lain, dan itu asli tidak dibuat-buat. Sebatas kejadian yang bisa kita lihat, termasuk fenomena kauni. Kejadian yang Allah ciptakan di alam ini. Selama kejadian itu memang benar-benar ada, Islam tidak melarang kita untuk membenarkannya, karena Islam tidak menolak realita. Lalu kita masuk ke kemampuan dasar makhluk. Islam tidak menolak fenomena anak indigo jika memang itu realita. Kita boleh meyakininya, selama kejadian itu memang benar-benar ada di sekitar kita. Namun realita yang boleh kita yakini dalam hal ini hanya sebatas yang bisa kita lihat. Sementara tentang hakikat anak indigo, perlu kajian yang lebih serius untuk bisa menjelaskan dan memberi komentar. Di sini kita tidak menggali hakikat dan sebab si anak menjadi indigo. Sebagian ahli medis menyebutkan, anak indigo mengidap ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder, semacam gangguan perkembangan dan keseimbangan aktivitas motorik anak sehingga menyebabkan aktivitasnya tidak lazim dan cenderung berlebihan. Ada juga yang menyebutkan, anak indigo bisa seperti itu karena memiliki kemampuan melihat jin. Dan beberapa analisis lainnya. Hanya saja ada beberapa informasi tentang anak indigo yang disuasanakan berlebihan. Sebuah analisis, ngawur, menyebutkan beberapa kemampuan luar biasa anak indigo. 1. Precognition, kemampuan memprediksi dan membuat peristiwa yang akan terjadi di masa depan. 2. Retrocognition atau kemampuan melihat peristiwa di masa lampau. 3. Clairvoyance atau kemampuan untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung di tempat lain. 4. Psikometri atau kemampuan menggali informasi dan berkomunikasi dengan objek apapun. Dia menerjemahkan getaran dan gelombang yang dipancarkan setiap benda yang menyimpan rekaman suatu peristiwa. Mediumship atau kemampuan untuk menggunakan rohnya dan roh makhluk lain sebagai medium, serta bisa berkomunikasi dengan roh. 5. Telekinetik adalah kemampuan untuk menggerakkan benda dari jarak jauh.
6. Sugesti hipnosis, anak indigo dapat menghipnosis seseorang dengan kemampuan telepatinya. 7. Berkomunikasi dengan Tuhan, kemampuan ini berhubungan dengan cakra mahkota pada bagian atas kepala yang merupakan pintu komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Jika kita perhatikan kemampuan di atas, bisa disimpulkan bahwa anak indigo tak ubahnya seperti seorang nabi. Karena satu-satunya manusia yang kita kenal memiliki kemampuan hebat seperti di atas hanya para nabi, atas bimbingan wahyu dari Tuhannya. Namun sayang, banyak juga mereka yang mempercayai hal ini, terutama para budak klinik dan ramalan. Kembali pada peta realita, berbagai kemampuan hebat dalam daftar di atas, jelas bukan termasuk realita kauni. Karena kita tidak pernah menyaksikan proses anak indigo itu mengekspresikan kemampuannya. Yang kita lihat hanyalah, dia berbicara sendiri dengan tembok, pohon atau benda lainnya, atau dia menatap dengan pandangan nanar kemudian melakukan reaksi tertentu, atau dia ngomong tanpa beban kemudian menyampaikan masa depan, atau dia menceritakan halusinasi dalam pikirannya. Anehnya, mereka menanggapinya terlalu serius. Tidak ada yang melebihi kemampuannya. Anak indigo siapapun dia, tetap manusia. Dia tidak akan melampaui batas kemampuannya sebagai manusia. Semua kemampuan di atas, sejatinya tidak mungkin dimiliki manusia, selain nabi yang mendapat wahyu dari Allah. Allah berfirman yang artinya katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Di ayat lain, Allah berfirman yang artinya katakanlah, sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira. Di ayat lain, Allah juga menegaskan yang artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridai-Nya, sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin ayat 26-27. Dalam hadis dari Rubai bintu Muawis radhiyallahu anha, beliau menceritakan yang artinya ada seorang anak yang mengatakan, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Spontan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan kau ucapkan hal itu, ucapkanlah syair yang tadi kalian lantunkan. Hadis riwayat Bukhari 4001. Jika demikian kemampuan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengetahui hal gaib, tidak bisa meramalkan masa depan, kecuali yang Allah wahyukan. Bagaimana mungkin kita meyakini anak indigo mampu menerawang masa depan, melihat kejadian masa silam, meraba kejadian di tempat lain dalam waktu bersamaan, menebak isi hati orang, komunikasi dengan benda mati, komunikasi dengan Tuhan, menggerakkan benda dari jauh, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Ibnu Sayyad, seorang yang dianggap bisa meramal. Beliau ngetes kemampuannya, tebak kata yang kusimpan dalam hatiku. Ibnu Sayyad mengatakan, duh. Mendengar jawaban ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya duduklah, kamu tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat yang kuat, ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyimpan firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 10. Keterangan Fuad Abdul Baqi dalam Ta'liq Sahih Bukhari. Selanjutnya masuk ke indigo dan jin. Bagian ini perlu kita kupas ulang, karena memungkinkan untuk dilakukan pendekatan berdasarkan dalil. Beberapa laporan menyebutkan anak indigo melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kemungkinan yang dia lihat, antara malaikat atau jin. Untuk malaikat, dipastikan tidak mungkin. Karena malaikat hanya akan melakukan tugas yang diperintahkan Allah. Sementara tidak mungkin malaikat melakukan tugas kecuali untuk sesuatu yang penting. Dengan demikian, yang lebih pasti adalah jin. Anak ini melihat jin. Apa mungkin? Sangat mungkin. Allah tegaskan dalam Al-Quran ketika membahas tentang iblis yang artinya sesungguhnya dia iblis dan kabilahnya, semua jin, bisa melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf 27. Inilah sifat asli jin. Dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Akan tetapi jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga bisa terindra oleh manusia. Baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Sebagaimana kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pada hadis berikut.
Suatu ketika Ubay pernah menangkap jin yang mencuri makanannya. Ubay bin Ka'ab berkata kepada jin, "Apa yang bisa menyelamatkan kami, manusia, dari gangguan kalian?" Si jin menjawab, "Ayat kursi, barang siapa membacanya di waktu sore, maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga pagi, dan barang siapa membacanya di waktu pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga sore." Lalu paginya Ubay menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuturkan hal itu, dan beliau menjawab, "Si buruk itu berkata benar." Hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadis riwayat Tabarani. Kejadian yang sama juga pernah dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menangkap jin yang mencuri makanan zakat fitrah. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka, khusus pada kondisi aslinya sebagaimana dia diciptakan." Silahkan buka kitab Fathul Bari jilid 4. Karena itu, jika benar anak indigo melihat jin, bukan karena dia memiliki kemampuan khusus melebihi yang lain, sehingga bisa melihat jin. Namun karena ada jin yang menampakkan diri kepadanya. Selanjutnya masuk ke kondisi tidak normal. Catatan tambahan yang penting untuk disebutkan. Kejadian anak indigo sejatinya adalah kondisi tidak normal. Baik karena sebab ADHD atau melihat jin. Karena normalnya manusia, dia hanya bisa berinteraksi dengan sesuatu yang bisa memberikan respon kepadanya. Jika sebabnya karena gangguan kejiwaan, bisa dilarikan ke ahli penyakit terkait, sehingga bisa dilakukan penanganan. Demikian pula jika indigonya disebabkan melihat jin. Juga termasuk kondisi tidak normal. Karena dalam kondisi normal, sejatinya manusia tidak bisa melihat jin. Ketika ada orang yang melihat jin, berarti dia tidak normal. Karena tidak normal, kasus semacam ini perlu dinormalkan atau diobati. Melihat jin, berarti ada jin yang usil dan mengganggunya. Dia harus usir jin ini agar segera meninggalkannya. Jika tidak, akan sangat sulit bagi si anak untuk melepaskan diri dari gangguan jin itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.